Oke, siapa? Jadi, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, kami dari kelompok 124 yang beranggota Kaila Amalika, saya sendiri Wahida Putri Ardelia, dan Mega Bunawi. Di sini topik yang kami ambil itu yaitu klasifikasi pada action verification menggunakan KNN. Di penilaian ini, verifikasi lelang adalah serangkaian proses yang dirancang untuk memeriksa dan memastikan bahwa setiap aspek dari lelang telah dilakukan sesuai dengan aturan dan standar yang berlaku. Tujuan utama dari verifikasi ini untuk mencegah adanya praktik curang, memastikan keabsahan penawaran, dan mengonfirmasi bahwa semua dokumen serta identitas peserta adalah sah. Dataset ini penting karena bisa mempengaruhi keberhasilan analisis proyek berdasarkan data tersebut. Kelompok kami menggunakan metode KNN untuk mengklasifikasikan data yang ada pada dataset tersebut. Metode KNN ini adalah salah satu algoritma yang populer dalam machine learning, khususnya dalam masalah klasifikasi dan regresi. Nah, untuk bagian impor modul yang digunakan ini, untuk mengimpor library penting untuk data processing, yaitu seperti impor pandas, impor NumPy, visualisasi, matplotlib, seaborg, dan machine learning. Lalu counter yang digunakan ini untuk menghitung jumlah kemunculan elemen atau bisa juga dipakai untuk data imbalance. Setelah itu yang di import train test split ini digunakan untuk membagi data ke training dan testing. Nah, setelah itu ini ada dari from Google Colab karena kita menggunakan Google Colab. Kode ini dipakai untuk mengupload file dari komputer. Setelah itu di load and show datanya. Nah, di sini di load and show datanya ini membaca dataset dari file Excel yang bernama filenya itu action verification. Lalu dev info ini untuk menampilkan tipe data dari setiap kolom dan jumlah datanya. Untuk dev head ini menampilkan 5 baris pertama dari data tersebut. Hasilnya ini memiliki jumlah data sekitar 2043 entry dan menggunakan 8 fitur serta 1 label. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Mega Bunawi. Di sini saya akan menjelaskan bagian preprocessing dan data splitting. Jadi, kita mulai dengan mengeksplorasi struktur data. Di sini udah disertakan untuk codingannya. Jadi, fungsi df describe itu digunakan untuk melihat statistik deskriptif seperti nilai minimum, maksimum, min, dan lain-lainnya. Lalu ada fungsi df is null titik sum itu digunakan untuk mendeteksi apakah ada data yang kosong atau missing values pada kolom manapun. Jadi itu merupakan langkah awal melihat distribusi nilai pada masing-masing fitur dan memastikan tidak adanya data kosong yang bisa mengganggu pelatihan model. Selanjutnya di bagian normalisasi data. Jadi di sini itu kita menggunakan metode standarisasi dengan cara
nilai dikurangi rata-rata lalu dibagi dengan standar deviasinya. Di sini pada codingannya juga udah disertakan rumusnya. Nah, ini tuh penting untuk semua fitur karena pada skala yang sama. Jadi setelah dinormalisasi, data dibagi menjadi 80% training dan 20%-nya untuk testingnya. Jadi untuk normalisasi ini itu kita dilakukan agar model KNN-nya tidak tidak bahasanya tuh kenal sama fiturnya dan skala nilainya yang besar gitu. Jadi setelah kita ini datasetnya itu dipisahkan untuk pelatihan dan pengujian. Jadi ini fungsinya masuk dalam pelatihan dan pengujian. Nah, selanjutnya ada visualisasi distribusi kelas. Nah, di sini menunjukkan frekuensi atau jumlah sampel dalam setiap kelas dalam dataset. Jadi kita menggunakan Seaborn untuk menampilkan jumlah sampel per kelasnya. Ini fungsinya untuk membantu apakah bisa dipahami datasetnya bakalan seimbang atau tidak. Nah, di sini ada codingannya, di mana title buat ngeprint distribusi kelas dalam dataset, label itu buat kelas, dan label itu buat jumlah. Jadi visualisasi ini kita tuh bisa tahu nantinya jumlah antar data antar kelas itu seimbang atau enggak. Ini bakalan penting banget karena model klasifikasinya itu kalau misalnya salah satu itu bisa jadi mendominasi banget gitu. Jadi gak seimbang. Jadi ini nggak implementasinya itu kita pakai KNN algoritma ya dengan cara menghitung jarak Euclidean dari data uji ke semua data latih dengan cara mengambil K terdekat lalu di voting mayoritas sebagai prediksi. Nah, ini di model trainingnya udah disertakan algoritmanya. Jadi kita tuh membangun model KNN dari nol tanpa library ini agar membantu kita memahami bagaimana algoritma KNN itu bekerja dari sisi perhitungan jarak dan voting. Selanjutnya, bagian mengevaluasi KNN dengan beberapa nilai K. Jadi, pada codingan ini kita melakukan uji coba dengan nilai K-nya itu 3, 5, 7, dan 9. Nah, selanjutnya kita mengakurasikan tiap K dihitung dan dibandingkan. Dalam codingannya itu, codingan Python-nya itu, K-values-nya itu kita masukkan data ujinya. Terus untuk hasilnya itu kita nge-evaluate KNN, terus X training, Y training, X test, Y test, dan K-values. Jadi kita nyoba beberapa nilai K untuk mencari yang mana menghasilkan akurasi terbaik. Nah, nantinya hasil evaluasi itu bisa bantu untuk menentukan parameter terbaik untuk model. Nah, di sini udah terdapat hasilnya dari berbagai nilai K ini. Nah, testing akurasinya kan udah terlihat nih. Buat yang paling tinggi, itu berarti kita memakai model K. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, kita memilih K terbaik, yaitu 5, karena dengan hasil yang paling tinggi, yaitu 89,98, lalu menyertakan klasifikasi reportnya dengan hasil
false dan true precision tuh 0,91 dan 0,77. Lalu recall 0,98 dan 0,36, lalu F1 skornya 0,94 dan 0,49, lalu supportnya di 354 dan 55. Selanjutnya ada learning curve. Di sini tuh untuk menunjukkan performa model pada data training dan data validasi. Seiring dengan bertambahnya jumlah data training yang digunakan, learning curve itu juga membantu memahami bagaimana model belajar dari data seiring waktu. Nah, lalu di sini ada hasil learning curve-nya sendiri, yaitu memvisualisasikan bagaimana akurasi meningkat pada saat data pelatihan dan bertambah. Lalu, learning curve ini juga menunjukkan bagusnya apakah model underfitting atau overfitting. Selanjutnya ada evaluasi model. Evaluasi model di sini kita menggunakan depth akurasi, Y true dan Y prediksi untuk menghitung berapa banyak prediksi yang benar. Lalu ada Y pred dan Y true juga di sini untuk mendapatkan presentasenya. Selanjutnya ada confusion matrix. Di sini kita menggunakan unique label itu untuk mencari semua label unik dari hasil aktual dan prediksi. Lalu matriks di sini untuk membuat matriks yang kosong dengan ukuran label kali label. Selanjutnya ada pasangan label di sini tuh untuk jumlah di posisi matriks. Selanjutnya ada prediksi evaluasi. Di sini tuh Y prediksi train itu untuk prediksi data latih, lalu Y prediksi tes ini untuk prediksi data uji. Selanjutnya di sini kita akan menampilkan hasilnya, lalu ini dengan hasil outputannya. Selanjutnya ini adalah confusion matrix-nya. Di sini ada 348 data kelas kosong berhasil diprediksi dengan benar, lalu 20 data kelas 1 berhasil diprediksi dengan benar juga, lalu 35 data kelas 1 salah diklasifikasi sebagai 0, lalu 6 data kelas 0 salah diklasifikasi sebagai 1. Selanjutnya ada visualisasi confusion matrix juga di sini. Now true itu untuk menampilkan angka di dalam kotak, lalu di sini untuk format angka bulat, di sini untuk skema warna birunya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi hasil dan analisisnya itu di distribusi kelas ini, visualisasi distribusi kelas menunjukkan bagaimana data tersebar di antara kelas-kelas yang ada. Dalam kasus ini, kita asumsikan bahwa kita memiliki dua kelas 0 dan 1 dari plot distribusi kelas. Kita dapat melihat apakah data set seimbang atau tidak. Misalnya jika kelas 0 memiliki jauh lebih banyak, contohnya itu dibandingkan kelas 1. Ini menunjukkan ketidakseimbangan kelas. Hasil dari confusion matrix yaitu true positif atau TP ini jumlah prediksi benar untuk kelas 1, true negatif jumlah prediksi benar untuk kelas 0, false positif ini jumlah prediksi salah untuk kelas 1, false negatif ini jumlah prediksi salah untuk kelas 0. Dengan asumsi hasil matriks kebingungan sebagai berikut, TP itu sebanyak 50, TN itu 40, false positifnya itu 5, false negatifnya itu 10. Jadi berdasarkan kesimpulannya, model performance ini model KKN yang dibangun menunjukkan performa yang cukup baik dengan akurasi 89% pada data pengujian. Lalu akurasi pada data pelatihan 92% dan data pengujian 89% cukup dekat, yang mana menunjukkan bahwa model ini tidak mengalami overfitting yang parah. Terdapat beberapa kesalahan klasifikasi yang terlihat dari matriks kebingungan, namun jumlah kesalahan ini relatif kecil dibanding jumlah prediksi yang benar. Lalu untuk distribusi kelas ini,
Jika distribusi kelas tidak seimbang, ini dapat mempengaruhi performa model dan menyebabkan bias terhadap kelas mayoritas. Namun untuk model ini, model tetap mampu belajar dengan baik meskipun mungkin terdapat ketidakseimbangan kelas. Nah, yang terakhir ini ada learning curve. Ini menunjukkan bahwa model terus belajar dengan baik seiring bertambahnya data pelatihan dan akurasi stabil setelah mencapai titik tertentu. Lalu model ini juga menunjukkan bahwa cukup efisien dan lebih banyak data pelatihan mungkin tidak memberikan peningkatan signifikan lagi. Jadi sekian dari presentasi kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.